Puji nama Tuhan, Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini saya dan suami kami mau mengajak teman-teman, saudara yang kekasih yang ada di rumah maupun yang ada di ruang kerja maupun yang ada di jalan, kita mau ambil waktu sebentar untuk datang dan mengundang hadirat Tuhan, karena kita bersyukur sebab kita hidup sampai saat ini adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk saya dan saudara. Mari kita mau siapkan hati kita mau katakan bahwa Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Kami mau melakukan yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Bapa telah beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau beri dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau pakai hidup kami, tangan kami, kaki kami, mata kami, mulut kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Oh Tuhan, di siang hari ini kami berserah penuh Tuhan. Kami manusia yang berdosa, kami yang banyak salah. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan, agar kami boleh dipakai Engkau, boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kesaksian yang hidup bagi sekitar kami, bagi banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba katakan, apa yang hamba ucapkan, itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini saya mau sharing bersama saudara bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya mau sharing, saya mau berbagi kepada saudara, kepada teman-teman, kepada kerabat semua yang ada dimanapun berada. Di sini saya mau sharing tentang bagaimana kita mau menggunakan kesempatan yang Tuhan beri ya. Dan seperti lagu tadi, bahwa kita mau pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau ambil ayat di Efesus 5 ayat 15 sampai 17 yang mengatakan bahwa ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin ya. Saudara, di sini ayat 15 mengatakan bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup ya. Kita hidup itu tidak boleh seperti orang bebal ya, apalagi seperti orang arif yang mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Maka karena ayat 16 ini berkata bahwa waktu yang ada itu kita pergunakan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, di sini saya sangat-sangat terberkati dengan ayat ini, dan sudah saya menghidupi ya saudara, bahwa ketika saya hidup mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya mengandalkan kemampuan saya sendiri, di situ saya mengalami yang namanya stres, depresi ya, yang dimana saya tidak merasa puas ya, tetapi saya merasa tidak bersyukur juga ya kalau kita hidup dengan pikiran kita sendiri ya, kekuatan sendiri itu kita merasa tidak puas ya, kita kurang bersyukur ya, kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan perbuat dalam hidup kita ya. Dan ya itu tadi, kita menjadi hidup sama dengan duniawi ya, kita selalu berpikir bahwa ya itu nggak mungkin gitu ya, hal yang bagi Tuhan itu mungkin, tapi kita berpikir bahwa itu nggak mungkin ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami yang namanya sakit ya. Ketika saya sakit itu saya mengandalkan bahwa saya harus minum suplemen, saya harus minum obat supaya supaya saya sembuh. Ketika saya tidak sembuh, saya ke dokter ya, berharap supaya mendapatkan obat yang terbaik gitu ya dari dokter. Tapi di situ Tuhan mengajarkan saya bahwa saya nggak boleh mengandalkan manusia. Dan saudara, kalau kita mengandalkan manusia, itu kita akan kecewa ya, apalagi dokter, apalagi obat, apalagi mungkin yang kita percaya bahwa ini obat ini bagus sekali, suplemen ini bagus sekali ya. Tetapi di situ Tuhan punya rencana ya dalam hidup saya. Ketika itu saya diberikan sakit, Tuhan punya
rencana yang indah buat saya supaya saya mengingat akan Tuhan. Saudara mungkin ada masalah atau tantangan, rintangan yang kita hadapi. Kita berpikir bahwa kadang kita kok nggak adil ya, atau kok kenapa saya yang kena, kok kenapa nggak dia aja gitu ya. Tetapi saudara mengertilah bahwa setiap yang terjadi dalam hidup saya dan saudara itu bukan kehendak kita ya, tapi ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu apa sih? Rencana Tuhan yaitu supaya kita mengingat akan Tuhan setiap dalam perjalanan hidup kita, dalam setiap langkah kita. Tuhan tuh mau kita itu mengingat akan Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, kalau hidup saudara baik-baik saja ya, hidup kita enak-enak saja, kita akan lupa dengan Tuhan. Bersyukurlah saudara ketika saudara diingatkan Tuhan lewat sakit, lewat masalah, lewat musibah, karena dari situlah Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk mengingat akan Tuhan, seperti yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Rencana Tuhan tuh indah ya. Ketika saya sakit ya, sampai berbulan-bulan itu Tuhan mengajarkan bahwa saya harus mengandalkan Tuhan, saya harus percaya, saya harus punya waktu buat Tuhan ya, saya harus ambil duduk waktu buat Tuhan. Selama ini saya berpikir bahwa saya sibuk dengan hal duniawi, saya sibuk dengan pekerjaan, saya sibuk dengan mencari uang ya, atau mungkin dengan keinginan-keinginan saya di duniawi, sampai saya lupa bahwa semua yang saya miliki ya, pekerjaan yang baik ya, suami yang baik, anak yang baik, orang tua yang lengkap, itu semua karena Tuhan yang memberi ya saudara. Ketika kita hidup sibuk ya dengan hal-hal duniawi, kadang kita lupa dengan Tuhan. Makanya Tuhan kasih kita kita ingat supaya dengan sakit ya, Tuhan kasih kita sakit supaya apa? Kita ingat sama Tuhan. Tuhan kasih kita hal-hal yang mungkin menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan mengingatkan kita lagi bahwa tujuan hidupmu itu untuk apa ya. Saya mengingat lagi dengan lagu ini, kesempatan. Tujuan hidup saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Dengan memberi hidup kita untuk Tuhan, mengingat akan Tuhan, mengutamakan Tuhan dari apapun ya yang ada di dunia ini, mau itu kerjaan, mau itu ke karir ya, yang apapun itu Tuhan mengajarkan kita bahwa utamakan Tuhan ya, karena memang benar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ketika saudara percaya dan meletakkan penuh ya keyakinan saudara tanpa kekhawatiran, di situ ada kekuatan, di situ ada kemampuan, dan di situ ada apa? Ada penghiburan ya. Saudara tidak stres mencari uang ya. Saudara juga tidak khawatir ya apapun yang dihadapi, mungkin sakit penyakit, belum dapat pekerjaan, mungkin lagi pergumulan mau punya bisnis dan sebagainya. Ketika saudara meletakkan penuh ya, bukan separuh ya, tapi meletakkan penuh kepada Tuhan dan percaya, Tuhan akan berikan saudara apa? Kemampuan ya, kekuatan. Mungkin saat itu mujizat belum terjadi ya saudara. Di situ Tuhan uji bahwa apakah kita benar-benar percaya atau kita goyah ya. Saudara tidak boleh goyah. Kalau meletakkan penuh kepada Tuhan itu letakkan 100%. Seperti saudara ya naik pesawat, saudara tidak khawatir ya pilotnya nanti bagaimana ya, karena saudara sudah percaya bahwa pilot itu bisa mengendalikan pesawat ya. Atau dalam kendaraan, naik kendaraan sudah percaya pada supir. Lah begitu juga ya saudara meletakkan hidup saudara kepada Tuhan, tidak perlu khawatir ya, taruh di kaki Tuhan ya. Kalau kita utamakan Tuhan, kita berharap padanya, ada mujizat. Amin saudara. Semoga kiranya ya firman Tuhan sharing yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat saudara yang saat ini mengalami pergumulan, dan percaya bahwa setiap hal yang terjadi itu baik buat kita, supaya kita mengingat akan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap jam. Mari saudara, kita mau
berdoa pada siang hari ini. Kita mau percaya dan meletakkan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa katakan, Tuhan, ini hidup kami mau beri yang terbaik. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan itu bukan saja lewat sehat, tapi kesempatan ketika kita sakit, kita mengingat Tuhan. Ketika kita menghadapi ujian, cobaan, kita boleh mengingat Tuhan. Itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Ya Bapa, kami percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ajar kami untuk mengingat akan Engkau, bukan saat kena musibah, saat kami sakit, tapi saat kami sehat pun, dimanapun kami berada, kami mau mengingat akan Engkau. Ajar kami percaya, meletakkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan tidak pernah khawatir. Pakai kami Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas, ke pekerjaan, apapun itu Tuhan, kami percaya Bapa akan memberkati dan Bapa akan beri damai sejahtera, sukacita. Ketika kami pulang nanti, kami boleh menjadi berkat bagi keluarga, istri, anak, suami, dan juga teman rekan-rekan kerja. Kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.